19 akan menentukan perjalanan politik bangsa ini. Pemimpin akan dipilih melalui proses demokrasi yang akan terselenggara nanti di tahun 2019, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. Tentu saja masyarakat punya tanggung jawab untuk memilih presiden yang baik serta wakil presiden yang terbaik. Nah, kita juga sebagai masyarakat punya hak untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden melalui proses demokrasi. 19 akan menentukan perjalanan politik bangsa ini. Pemimpin akan dipilih melalui proses demokrasi yang akan terselenggara nanti di tahun 2019, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. Tentu saja masyarakat punya tanggung jawab untuk memilih presiden yang baik serta wakil presiden yang terbaik. Nah, kita juga sebagai masyarakat punya hak untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden melalui proses demokrasi yang baik, yang bersih, dan jauh dari isu politik hitam. Pada September lalu, KPU Pusat telah secara resmi mengumumkan dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Adu kontestasi program, kontestasi adu gagasan, berkeinginan serta saya menyuruhkan seluruh jajaran seluruh rakyat Indonesia, marilah kita laksanakan pemilihan umum dengan sejuk. Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Sandiaga Uno. Klasik, yang baik, yang bersih, dan jauh dari isu politik hitam. Pada September lalu, KPU Pusat telah secara resmi mengumumkan dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Adu kontestasi program, kontestasi adu gagasan, berkeinginan serta saya menyuruhkan seluruh jajaran seluruh rakyat Indonesia, marilah kita laksanakan pemilihan umum dengan sejuk. Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Sandiaga Uno. Para kandidat pun mulai menginjakkan kaki ke Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi pintu gerbang Indonesia Timur. Berbagai pendekatan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Seperti cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno yang menjajal salah satu warkop dan mempopulerkan istilah ngopi tak diaduk. Ya, itu adalah ungkapan Uno ketika ngopi bersama pendukungnya dan meneguk kopinya tanpa mengaduk susu yang ada di dalamnya. Sementara Capres Jokowi memiliki cara yang berbeda. Ia mengajak warga untuk berjalan sehat bersama dalam jalan sehat bersama sahabat rakyat. siapa tadi yang I love you? Ini. Nah, saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa berita melalui media sosial terkait dengan pemilihan legislatif ataupun juga pemilihan presiden dan wakil presiden ini begitu mudah disebarkan serta begitu mudah diterima oleh masyarakat. Sehingga sebagai pemilih cerdas kita harus bisa memilih dan memilah yang mana berita yang benar-benar bisa dibuktikan atau yang merupakan berita hoax. Para kontestan di Pilpres ini memang bebas untuk menggelar sosialisasi dan kegiatan apa saja untuk bisa menarik simpati rakyat. Namun tentunya, gagasan atau ide besar untuk membangun negeri ini sebaiknya juga tak luput dari gerakan sosialisasi yang akan dilakukan. Sosialisasi yang semakin gencar tak urung juga menimbulkan munculnya ulah sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memunculkan sekelumit isu yang bisa menimbulkan perpecahan. Salah satunya munculnya baliho calon presiden nomor urut 1 yang berpakaian adat yang tersebar di beberapa titik, padahal itu bukanlah alat peraga kampanye resmi yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi.
Saudara, Anda harus ingat bahwa suara Anda begitu berdampak pada perjalanan bangsa kita selama 5 tahun ke depan. Mari pilih pemimpin dengan hati nurani Anda dan juga memilih secara selektif. Serta mari berkontribusi secara langsung untuk menciptakan suasana yang damai dan juga aman pada pemilu di 2019 mendatang. Jangan golput di 17 April 2019. Nah, jika sudah menyangkut pilihan pemimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan, maka peran serta seluruh lapisan masyarakat diperlukan. Mengapa? Agar nantinya tak salah pilih dalam menentukan pemimpin. Tentu saja diperlukan kecerdasan dan kematangan berpikir dari masyarakat, tak hanya kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan bersikap agar bisa mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur, dan damai. Masyarakat pun memiliki harapan yang tak dapat diabaikan dan harus menjadi pertimbangan para penyelenggara pemilu agar bisa menciptakan pesta demokrasi yang sesuai amanah rakyat. Saya lebih memilih media-media yang terpercaya. Adapun media sosial yang lainnya itu saya lebih melihat dari kontennya. Kalau dia bersifat positif ya saya baca, tapi kalau kontennya itu bersifat negatif ya saya cancel. Kadang itu kalau saya lihat mungkin di Facebook ada berita-berita hoax, paling saya numpang baca saja. Sampai situ saya tidak komen-komen saja, cuma lihat saja. Ya, semoga pilpresnya damai. Saudara, harapan masyarakat akan pemilu yang bermartabat tentu saja membutuhkan peran serta semua kalangan agar mampu menangkal segala isu sosial dan politik yang tersebar di media sosial. Fokus terhadap informasi di media sosial tak terelakkan karena media sosial saat ini menjadi wadah generasi milenial untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Sikap cerdas dan bijak dalam menyaring informasi yang tidak benar atau hoax, maka menjadi keharusan agar bangsa ini tidak mudah dipecah belah. Nah, saudara selain harus cermat untuk memilih dan memilah mana berita yang benar dan juga mana berita yang hoax, tentu ada harapan lain dari masyarakat dalam pelaksanaan pemilu di 2019 mendatang. Karena masyarakat berharap dengan adanya pemilu yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik pula.